Alhamdulillahil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Bapak Mulyadi, juga seluruh guru dan santri Beksi Purba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Amin. Allah Ta'ala menangkan perjuangannya. Amin. Allah Ta'ala gobul hajat-hajatnya. Nikahnya anak cucu yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Ustadz Agung dan seluruh hadirin Ustadz ini. Sini Ustadz ini. Sini Ustadz. Tahu Ustadz. Baru nyampe. Dan hadirin hadirat semuanya hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini terkecuali Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah Ta'ala tutupi aib-aib kita. Amin. Allah Ta'ala gobul hajat-hajat kita. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin. Yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh yang soleh dan soleha. Amin. Mudah-mudahan semua hadir pada malam hari ini dimatikan semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah, dari kemarin sampai hari ini banyak terus kabar duka yang meninggal dari ulama-ulama kita. Kemarin ada Akhina Habib Ahyad bin Ahsan. Juga pada hari ini ada Habib Ridho bin Abdullah Segaf Sukabumi, Pondok Pesantren Nurul Habib, Darul Habib. Juga hari ini juga sama Habib Abdullah bin Abdurrahman Alaidrus, Gubahadat, Mbah Priuk. Banyak kita doakan, mudah-mudahan beliau-beliau Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling mulia bersama para anbiya wal mursalin wasyhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Satu persatu ulama Allah panggil. Ini merupakan musibah untuk kita semua. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang berilmu, matinya orang-orang alim merupakan bencana untuk alam semesta. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu perbuat. Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu perbuat. Baik, buruk, semua Allah yang ciptakan. Kebaikan, keburukan, Allah yang kreator. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan keburukan, naam, Allah ciptakan keburukan. Yang ciptakan iblis dan syaitan, ya Allah. Yang ciptakan malaikat dan rasul, ya Allah. Tidak ada yang menciptakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan diciptakan oleh Allah, keburukan pun diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Tapi tidak boleh seorang mukmin ketika dia durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, lalu dia mengatakan mungkin ini memang udah Allah yang punya mau. Mungkin memang hari ini kita nggak hadir majelis, ya Allah punya mau. Mungkin kita mabok-mabokan begini, ya Allah yang ngatur. Kita berzina, kita judi, Allah yang ngatur. Allah yang mau, kan Allah katakan Allah menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita perbuat. Kalau ada seorang mukmin bicara seperti itu, maka dosanya lebih besar daripada perbuatannya. Dosa dia berucap seperti itu lebih besar daripada perbuatan yang dilakukan. Dia berzina, dia mabok, lalu dia mengatakan mungkin Allah yang punya mau. Kan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau dia berucap seperti itu, maka dosanya jauh lebih besar daripada perbuatannya. Lantas kapan kita sebagai manusia boleh mengatakan ini sudah takdir? Kita boleh mengatakan ini sudah takdir ketika tertimpa musibah, bencana, cobaan. Maka di situ baru kita mengatakan
Ini sudah takdir dari Allah SWT. Tidak ada kebaikan jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi kebaikan. Begitu juga keburukan, jika Allah tidak mengizinkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi keburukan. Nah, dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Allah ciptakan kambing, sapi yang halal, ayam yang halal. Tapi Allah juga ciptakan anjing, babi, ular yang haram kita makan. Buat apa Allah ciptakan kebaikan, tapi Allah ciptakan juga keburukan? Li'abluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Segala macam keburukan, hal-hal yang haram diciptakan oleh Allah SWT untuk menguji siapa yang paling bertakwa kepada Allah SWT, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik takwa imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'abluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu juga dengan wabah yang terjadi, Corona, COVID-19, semua tidak akan dijadikan oleh Allah kecuali merajalelanya perzinahan di bumi tersebut atau di negeri tersebut. Dari dulu pun zaman Nabi pun ada wabah. Dan kata Nabi, tidak mungkin wabah diturunkan oleh Allah kecuali di situ merajalela perzinahan. Bahagaza di zaman sekarang negeri kita zina bebas. Ada memang hukumannya, tapi buktinya di daerah, di jantung kota Jakarta Pusat begitu banyak tempat-tempat perzinahan yang diizinkan untuk dibukanya tempat berzinah. Entah itu dengan diskotik, entah itu dengan panti pijat, entah itu dengan tempat karaoke dan lain-lain sebagainya. Mengizinkan perzinahan. Maka diturunkanlah wabah ini untuk negeri tersebut. Yang mati bukan hanya yang beriman, tapi juga yang kafir kepada Allah pun juga banyak yang mati. Mereka yang berkhianat kepada Allah, maka ini bala untuk mereka. Tapi beliau-beliau yang alim terkena wabah ini bukan merupakan suatu bala, tetapi melainkan anugerah dari Allah SWT, diampuninya dosanya, diangkat derajatnya. Tapi bagi musuh-musuh Allah ini merupakan bencana, musibah, malapetaka. Maka di zaman sekarang yang paling bagus kembali kepada jalannya Allah dan jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita takut kepada singa, maka kita jangan dekati singa. Kita takut sama anjing, maka jangan dekati anjing. Tapi kalau kita takutnya sama Allah, bukan kita harus menjauh dari Allah, tapi justru harusnya lebih jauh, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada kalanya musibah yang Allah kirim ke dalam kehidupan kita, boleh jadi itu merupakan suatu undangan untuk kita kembali kepada Allah, karena kita mungkin udah terlalu lama jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin udah lama kepala ini nggak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin udah lama lisan ini tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kirimkan musibah, kesusahan, bencana untuk undangan kepada kita, sebagai undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada jalan yang Allah ridhoi, bukan justru menjauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, malnya dibuka, masjidnya ditutup, diskotiknya dibuka, pesantrennya ditutup, majelis taklimnya ditutup. Tidak akan menyelesaikan masalah. Profesor sekalipun bingung obatnya corona ini apa. Obatnya cuma satu, yaitu kembali kepada jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Wudunya yang sempurna diwudu,
sebelum mereka, para dokter, para profesor ngomong cuci tangan sebelum makan, jangan begini, jangan bersentuhan, tutup pakai masker. Islam udah jauh mengajarkan itu semua. Disuruh bersih, cuci tangan, gunting kuku caranya bagaimana, disuruh jangan bersentuhan sama yang bukan mahramnya, disuruh tutup dengan cadar. Ada orang pakai cadar diledekin, dibilang teroris, dibilang begini, dibilang begitu. Sekarang harus pakai masker semuanya. Di dalam wudhu itu ada istinsyak, mengeluarkan segala macam virus, kotoran, kuman, bakteri yang ada di hidung. Kita kumur-kumur, kita cuci tangan, basuh muka dari subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, bersih. Islam mengajarkan kebersihan. Kalau itunya sempurna, wudhunya sempurna, nggak akan ada virus yang menempel kepada manusia. Cara wudhunya bagaimana? Jangan asal-asalan. 90% orang Islam yang ngaku Islam disuruh wudhu aja dia nggak tahu cara wudhu bagaimana yang benar. Rukunnya wudhu dia nggak tahu. Asal basuh aja tangan, yang penting basah. Asal basuh muka, yang penting basah. Dia nggak tahu batas mukanya dari mana ke mana, batas sampingnya mana sampai mana, tangan harus bagaimana, basuh kaki bagaimana, basuh telinga bagaimana. Asal aja. Lalu ketika penyakit datang, dia mengatakan mana wudhu. Katanya wudhu bisa mencegah dari virus. Wudhunya aja nggak sempurna, nggak sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mau sehat? Kalau wudhunya sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak akan ada virus. Nabi suruh basuh tangan itu, taruh airnya di tangan, tuang. Dia udah mengalir ke sini, baru basuh. Berapa kali? 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Kalau dia caranya begitu, airnya dijatuhkan, ditaruh di telapak tangannya, lalu dijatuhkan, baru dia usap, ini benar. Tapi kalau dia buka keran, lalu dia, itu yang nggak diajarkan oleh Nabi. Cara seperti itu nggak diajarkan. Kenapa tidak seperti itu? Maka para dokter-dokter ahli bedah, mereka kalau habis bedah orang, habis operasi, mereka cuci tangan seperti cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi, dari ujung ke sikut, bukan dari sikut ke jari. Kenapa? Karena kalau dari sikut ke jari, virus, kuman, bakteri itu nempel di sela-sela ini, di sela-sela ini, di sela-sela kuku, nempel. Lalu dia makan, masuk ke dalam perut, jadi penyakit. Tapi kalau dia sesuai dengan ajaran Nabi, taruh air di tangan, lalu tuang, udah jatuh airnya, baru dia semua virus, bakteri, kuman putus di sini. Maka coba pencet, cubit masing-masing kulit sikutnya. Ini mau dicubit kencang apapun, kulit sikut ini nggak akan sakit. Bakteri, kuman apa semua putus di sini. Nah, terus kalian wudhunya seperti ini, terus makan, terus sakit perut, lalu protes, mana saya udah wudhu tapi tetap sakit, wudhunya aja nggak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hidupnya mau sehat? Makanan, minuman panas, Nabi larang untuk tiup, tetap ditiup. Coba perhatiin bapak-bapak kalau ngopi pagi-pagi. Mak-mak kalau makan, atau suapin anak bayinya, gimana nggak sakit? Maka diajarkan sama Nabi, makanan, minuman panas diamin dulu, jangan ditiup. Kenapa? Kalau ditiup, udara yang kita hirup ini bersih, yang keluar ini kotor. Kita tiup ke makanan, terus kita masukin lagi, itu makanan jadi kotor, terus kita masukkan lagi ke dalam perut, jadi penyakit. Kencing, buang air kecil, buang air besar, nggak tahu caranya.
posisinya nggak tahu, cara jongkoknya nggak tahu, lalu kena penyakit apa namanya, kencing batu, apa segala macam, ginjal lah segala macam. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah baik bagi kesehatan, baik bagi selama hidup sampai nanti di akhirat. Nabi nggak sekolah kedokteran, tapi jauh lebih jago daripada dokter. Kenapa? Karena dokter yang didik masih manusia. Nabi SAW yang didik langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak akan ada salah kalau mengikuti ajaran baginda Nabi SAW. Cara makannya Nabi seperti apa, cara berjalannya Nabi seperti apa, cara duduknya Nabi seperti apa, cara minumnya Nabi seperti apa, cara tidurnya Nabi seperti apa, cara mandinya Nabi seperti apa. Kalau dipakai dalam kehidupan, badan sehat. Lihat orang-orang tua-tua dulu kita, mana ada yang kena kolesterol, ginjal, kencing batu, apa segala macam. Anak banyak, kerja cuman berkebun, nggak takut, walaupun nggak punya gaji dari kantor. Imannya gede, beda sama zaman sekarang. Orang Palestina, mereka rela mati pertahankan masjid. Kalau sekarang orang Indonesia rela tutup masjid karena takut mati. Lalu bagaimana wabahnya mau hilang? Ajaran Nabi mulai dihilangkan. Sufufakum, rapatkan saf kalian, mulai disuruh renggang. Ini kita mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala sesuatu kebaikan dan keburukan, lalu masih takut juga sama virus. Ini mau menyembah Sang Maha Pencipta, tapi masih takut. Ajarannya dirubah, kekasihnya suruh sufufakum, rapatkan barisan kalian, saf kalian, disuruh renggang. Bagaimana mau wabahnya diangkat, sedangkan orang yang berharap corona COVID-19 ini cepat diangkat, berharapnya biar bisa nonton bola bareng, biar bisa nonton konser lagi bareng, biar bisa nonton bioskop lagi, biar bisa apa namanya, dugem-dugeman lagi. Sedikit yang biar bisa sholat jamaah bersama, taraweh bareng-bareng, tablik akbar dikit. Banyak kan yang berharapnya COVID-19 cepat diangkat biar bisa kongko lagi, ngabuburit lagi, nobar lagi. Maka zaman sekarang yang paling ampuh balik kepada ajaran baginda Nabi SAW. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian dengan mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallahu husni, Manggalaha dakhalal husni, Mangang dakhalal husni, amin amin ajabi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsinya, la ilaha illallahu itu bentengku. Barang siapa yang membacanya maka ia masuk dalam bentengku. Barang siapa yang masuk dalam bentengku maka dia aman, selamat. Maka balik kepada ajaran baginda Nabi SAW. Ini udah makin banyak ulama diambil satu persatu, udah banyak. Kalau kita nggak sadar juga, kita nggak balik-balik juga ke hadapan ke jalan yang Allah ridhoi, maka nasib kita nanti bagaimana? Kita berharap akhir hayat ini husnul khotimah, tapi kita nggak mau balik kepada jalan Allah dan Rasul. Yang menjadi penentu kita akhir hayat kita. Kata Nabi SAW, ada orang yang dia bertahun-tahun ibadah aja. Dia ibadah aja. Mati itu tergantung kebiasaan kita sehari-hari apa. Tapi ada orang yang ibadah terus, zikir, sholat, Quran, zikir, sholat, Quran. Di akhir hayatnya dibalikkan hatinya sehingga dia mati dalam keadaan tidak ada iman. Tapi ada juga orang yang berpuluh-puluh tahun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di akhir hayatnya Allah balikan lagi ke hatinya sehingga dia bertobat sehingga dia mati pun dalam keadaan yang paling baik.
Tapi bukan berarti kita santai. Ya udah nanti aja, itu buktinya bisa, itu belum tentu nasib itu datang kepada kita. Tugas kita cuma menjaga jangan sampai melanggar apa yang udah diperintahkan oleh Rasul, apa yang tidak diperbolehkan oleh agama jangan dilanggar. Apa yang diperintahkan laksanakan. Tugas itu aja. Jangan sakiti orang lain dengan lisan kita ataupun tangan kita. Jaga perasaan orang lain, bakti sama orang tua, jalani 5 waktunya, jaga auratnya, khalas, istiqomah dan tunggu kematian. Mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan kita berselawat sama Nabi, perbanyak berselawat sama Nabi. Aima zukirtu ila zukirta ma'i. Tidaklah disebut nama Allah kecuali harus disebut juga nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada orang yang rugi hadir majelis selawat seperti ini. Majelis-majelis seperti ini bengkel hati, sumber keberkahan, sumber keselamatan, maka jangan dibubarkan. Kalau memang khawatir sama corona, maka balik ke jalan yang Allah udah ajarkan lewat Rasulnya. Balik. Quran dari dulu udah kasih tahu tentang surga, tentang neraka, tapi kita masih santai. Diteriakin nama Allahu Akbar, masih santai. Giliran diteriakin COVID, bubar semuanya. Lebih takut sama COVID daripada sama Allah. Buktinya, mau sholat Jumat, mau sholat berjamaah, karena ada COVID ditutup. Mau taraweh ditutup. Pengajian ditutup. Kenapa? Takut COVID. Ini yang model begini kita nggak habis pikir. Mau menyembah Tuhan yang maha menciptakan segala-galanya, tapi masih takut juga sama ciptaan juga. Kita ini ciptaan, COVID ini ciptaan. Lalu kita mau menyembah Sang Maha Pencipta, tapi kita mau menyembah sama Sang Maha Pencipta, kita takut dengan ciptaannya juga. Ini lucu. Berharap cita-cita mati masuk surga Firdaus bersama Nabi SAW, kelewatan. Malaikat Jibril datang kepada Rasul SAW, kasih tahu, ya Rasulullah, neraka itu kalau dibuka selubang jarum aja, itu penduduk bumi akan mati karena panasnya. Kalau satu baju ahli neraka digantung antara langit dan bumi, maka apa-apa yang ada di langit dan bumi mati karena panasnya. Kalau satu mata rantai neraka ditaruh di bumi, tembus sampai lapisan ke-7. Ya Rasulullah, neraka itu ada 7 tingkat. Tiap tingkat punya 70.000, tiap tingkat terdapat 70.000 daerah. Tiap daerah punya 70.000 kampung. Tiap kampung punya 70.000 rumah. Tiap rumah ada 70.000 kamar. Tiap kamar ada 70.000 kotak. Di dalam tiap-tiap kotak ada 70.000 ular. Tiap ular panjangnya 70 hasta dan beracun. Di bawah pokok zakum ada 70.000 rantai. Tiap rantai diseret sama 70.000 malaikat. Jelas diceritakan oleh malaikat Jibril tentang neraka kepada baginda Nabi SAW. Sampai Nabi menangis, bertanya kepada malaikat Jibril, ada gak nanti umatku di neraka? Ada, kata malaikat Jibril. Diberitahukan oleh Nabi untuk umat tentang dahsyatnya neraka, tapi umat masih santai. Orang tua masih ngizinkan anaknya pacaran, didukung, dikasih ongkos buat beli bensin, dikasih ongkos buat beli bakso, dikasih ongkos buat beli pulsa biar bisa chat-chatan, video callan, segala macam sama pacar. Masih buka-buka auratnya. Dikasih tahu tentang neraka masih santai. Dikasih tahu COVID baru tutup
auratnya, baru nggak mau sentuhan sama yang bukan mahramnya, tapi cita-citanya masuk surga Firdaus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelewatan namanya. Perintah Allah nggak dihiraukan, tapi COVID takut. Cita-citanya masuk surga Firdaus bersama Nabi, itu kelewatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cepat angkat wabah ini dari negeri kita. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah lindungi ulama-ulama kita. Amin. Mudah-mudahan Allah lindungi orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan semua umat Sayyidina Muhammad dari kehancuran. Amin ya Rabbal Alamin.